Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana memungkiri bagaimana TWK itu berjalan semua bawahan presiden. Semua terlibat dalam pelumpuhan itu. Maknanya presiden berjuang bersama siapa coba? Bersama DPR. Termasuk Pak Gunawan Muhammad yang menangis setelah kelakuan Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi. Termasuk presiden, termasuk DPR. Yang ikut TWK itu semua orang presiden tuh. Birokrasi itu bawahan presiden semua tuh. Upaya menyingkirkan pasukannya Pak SS ini semua di dalam ruang birokrasi. Kemenpan RB, ya, semuanya terlibat tuh. Mensesnek terlibat semua di dalam upaya itu. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Saatnya Bung Ferry Amsari, silakan Bung Ferry. Terima kasih Bung Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan bisa rusak silaturahmi ini kalau. Tapi saya ingin menjelaskan CPI tadi, IPK tadi, persis seperti yang dijelaskan oleh Pak SS ya, Pak Saud, bahwa ketika Undang-Undang KPK dibentuk, lalu didirikan KPK, maka bisa dilihat di gambar CPI kita itu naik terus. Ya slightly di tahun 2005 ada penurunan sedikit. Tapi setelah itu semuanya naik. Kenapa? Karena salah satunya agenda yang sudah diprediksi akan membantu pemberantasan korupsi adalah dengan pembentukan KPK dan Undang-Undang Tipikor. Itu yang membantu IPK kita terus naik. Jadi berlahan-lahan KPK bekerja. Apakah ada intervensi? Yes, ada intervensi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga intervensi. Karena begitu kasus sudah dinyatakan naik di KPK, nggak ada SP3. KPK harus well prepare terhadap sebuah kasus, minimal 2 alat bukti yang kuat, karena itu yang jadi landasan sebuah kasus terus bisa dijalankan oleh KPK. Itu sebabnya walaupun ada presiden yang teriak-teriak, ya tidak bisa juga intervensi. Terlalu jauh karena ketentuan undang-undang. Nah, presiden itu menyadari bahwa salah satu masalahnya adalah undang-undang KPK dan pegawai KPK. Jadi ini 2 unsur penting yang kemudian perlu dilemahkan agar KPK malfungsi dia, tidak berjalan. Marah-marah soal sikap KPK itu ya wajar, memang ada kelemahan KPK sana sini ya. Oh, diperiksa terlalu malam. Tapi jangan lupa itu juga dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Nggak ada yang marah-marah tuh. Seperti marah sama KPK. Upaya meruntuhkan KPK berjilid-jilid gitu ya. Tidak profesionalnya aparat penegak hukum lain itu banyak bisa dibuktikan. Nih barusan kasus Pertamina Niaga menarik tuh. Sidang sampai jam 2:30 malam. Ya. Nggak ada yang marah, itu melanggar hak asasi manusia. Tapi begitu KPK, sampai KPK itu mati, belum selesai itu kritiknya. Pokoknya dikritik KPK sampai habis. Kan salah itu, melanggar hak asasi manusia. Pengadilan lagi. Bagaimana orang bisa membela haknya kalau dia ngantuk-ngantuk? Kan itu pertanyaannya, Bang Rasman. Kritik juga Bang, pengadilan negeri. Dan Bang Hamdan Zulfa sudah protes itu. Nah, jangan Bang Hamdan, Bang Rasman. Oh iya, boleh. Yang lebih keras suaranya sedikit. Nah, ini semua penurunan yang terjadi sampai 3 poin ini sudah diduga Bang Aiman. Kenapa diduga? Karena kita tidak patuh dengan komitmen kita di UNCAC, United Nations Convention Against Corruption ya. Konvensi anti korupsi, kurang lebih begitu. Apa komitmen kita? Komitmen kita satu, kita harus punya undang-undang tipikor sendiri, sudah ada. Sudah harus punya lembaga independen pemberantasan korupsi, itu ratifikasi UNCAC bilang Undang-Undang 7 2006 yang memerintahkan independen. Independen dari siapa? Baik dari eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif sendiri. Dia harus jadi lembaga baru yang khusus. Kita sudah buat tapi kita hancurkan sendiri, maka turun tuh barang. Kita harus ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, sudah ada tapi tidak maksimal dipakai, hanya untuk orang-orang khusus saja dipakai.
Lalu pembatasan uang kartal sampai hari ini tidak terjadi. Lalu perampasan aset. Ini 5 ini penting. Sekondan dia, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau 5 ini belum ada, omong kosong pemberantasan korupsi. Masih kabur pemberantasan korupsi itu. Nah, kenapa indeks ini turun sejalan dengan cerita Angkek? Transparansi Internasional Indonesia menjelaskan kenapa dia turun. Sebenarnya turun itu sudah dari tahun kemarin. Angkanya sudah harusnya anjlok. Jauh. Kenapa? Tetap di angka 37 karena ada dasar penilaian baru yang masuk lagi, yaitu World Economic Forum. Jadi angkanya jadi lebih stabil. Beliau-beliau ini tahulah nih ya. Nah, ketika kemudian semakin kacau, jeblok dia di angka 3 poin. Kenapa? Dijelaskan oleh TI bahwa satu, kita itu tidak punya kepemimpinan yang jadi role model pemberantasan korupsi. Jadi role model itu penting. Dulu salah satu orang malaikat dari langit turun ke gorong-gorong. Orang menilai ini role model yang baik, ada kultural baru pemberantasan korupsi. Diharapkan memberikan pengaruh. Itu sebabnya bukan berarti turun ke gorong-gorong langsung indeks naik, tapi ada proses kulturalnya, ada harapannya, orang meyakini sesuatu, namanya persepsi. Jadi ada membantulah turun ke gorong-gorong itu. Ada harapan baru waktu itu. Ya, ada harapan baru. Jadi memang ada nilai-nilai tertentu yang diharapkan publik membantu pemberantasan korupsi, pemimpin gitu ya. Nah, hari ini pemimpin juga dipertanyakan apakah mengejar koruptor ke Antartika hanya slogan atau memang sudah dilakukan dengan maksimal. Apakah kemudian upaya pemberantasan korupsi dengan menakut-nakuti aparat, itu yang baju hijau, yang baju coklat di bawah saya bereskan Anda kalau korupsi. Faktanya bisa dilihat misalnya seberapa besar, seberapa banyak. Ada juga soal easy doing business yang buruk belum terperbaiki. Ada juga independensi peradilan yang buruk ya, tidak berjalan. Ada pula soal demokrasi dan lain-lain. Ini semua sudah dinilai oleh TI penyebab kenapa turun. Nah, kalau kita mau melakukan solusi masa depan, tentu harus baca masa lalu. Salah satu pentingnya, senjata paling penting KPK itu dilumpuhkan. Pertanyaan besarnya dari tadi, siapa yang melumpuhkan? Saya cerita pakai teori dan fakta. Teorinya berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ada tahapan pembentukan undang-undang. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan. 5 tahapan. Kelima-limanya ada presiden. DPR cuma 4. Pengundangan tidak ikut DPR. Presiden nih urusannya. Dari sana saja kita bisa mengetahui bahwa presiden sangat kuat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam bentuk undang-undang. Bahasa gampangnya, kop surat undang-undang, bukan kop surat. Kop undang-undang itu tulisannya Presiden Republik Indonesia. Kalau presiden tidak mengirimkan surpres namanya, surat presiden, yang dilihatkan tadi nama istilahnya dalam undang-undang, surpres, maka tidak akan terjadi pembahasan. Ada keterlibatan bersama untuk menghancurkan KPK. Dan salah satu penentunya adalah presiden. Nah, itu teorinya kenapa kemudian presiden... Anda menyebutkan ada keterlibatan bersama menghancurkan KPK. Yes. Kenapa Anda menggunakan diksi itu? Ya, kalau tidak presiden terlibat, tidak kemudian sepakat dengan DPR, nggak jadi upaya pelemahan KPK melalui undang-undang revisi undang-undang KPK. Nggak akan berlanjut? Tidak akan berlanjut. Kalau Jadi presiden bilang itu hanya usulan DPR, saya tolak untuk membahas, selesai itu barang. Dari titik pembahasan awal. Anda meyakini hari ini adalah by design. Sampai hari ini by design. Pelemahan KPK by design bukan hanya oleh presiden, tapi juga oleh DPR waktu semua orang yang terlibat dalam upaya pelumpuhan KPK. Termasuk presiden, termasuk DPR. Yang ikut TWK itu semua orang presiden tuh. Birokrasi itu bawahan presiden semua tuh. Upaya menyingkirkan pasukannya Pak SS ini semua di dalam ruang birokrasi. Kemenpan RB, ya, semuanya terlibat tuh. Mensesnek terlibat semua di dalam upaya itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana memungkiri bagaimana TWK itu berjalan, semua bawahan presiden. Semua terlibat dalam pelumpuhan itu. Nah, yang ingin saya katakan, kalau kita bermain sandiwara bahwa saya tidak berperan, saya tidak terlibat, fakta dan data itu tidak bisa dipungkiri. Ya, data itu benar.
Saya ingat betul pertemuan saya dengan Presiden. Tidak makan malam Pak Saud, makan siang tuh, menjelang makan siang. Salah satu desakan kami bersama Prof Mahfud dan lain-lain, Presiden tolong keluarkan Perpu. Ini waktu revisi undang-undang? Setelah revisi undang-undang. Presiden Jokowi waktu itu ya? Undang-undang 19, masih Presiden Jokowi. Saya diundang untuk didengarkan pendapatnya. Saya sampaikan salah satunya kepada Presiden Jokowi, Pak, tolong keluarkan Perpu persis ketika Presiden SBY mengeluarkan Perpu terhadap Undang-Undang Pilkada yang diubah menjadi tidak langsung. Presiden menjawab, Mas Ferry, saya khawatir kalau saya mengeluarkan Perpu, maka akan segera ditolak oleh DPR. Itu jalanan cerita Presiden. Saya jawab lagi, Pak Presiden, saya tidak peduli apapun yang dilakukan DPR. Yang saya dan publik pedulikan adalah di mana standing Bapak, bersama kami dan KPK atau bersama DPR. Bapak boleh saja mengeluarkan Perpu lalu ditolak DPR, nggak apa-apa. Jadi kami tahu Bapak ternyata berjuang bersama rakyat. Ternyata setelah itu tidak terjadi Perpu. Maknanya Presiden berjuang bersama siapa coba? Bersama DPR. Valid data itu. Bertemu kami meminta dorongan itu dan tidak dilakukan oleh. Siapa saja waktu itu yang bertemu Anda? Ada Prof Mahfud, ya, cukup banyak ya. Ada Bang Usman Hamid, ya. Ada beberapa profesor waktu itu ya. Termasuk Pak Gunawan Muhammad yang menangis setelah kelakuan Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, semua gambaran itu sebenarnya sudah terang bahwa Presiden tidak menginginkan Perpu untuk mengembalikan KPK kuat kembali. Nah, apa yang terjadi ini melanggar ANKEK, melanggar kesepakatan pemberantasan korupsi dan lain-lain. Pertanyaan besarnya setelah kita mengetahui siapa melakukan, kenapa dia merusak, kenapa dia terlibat, what next setelah anjloknya poin ini? Banyak upaya, pertama ada isu sekarang, salah satu yang diharapkan oleh publik kepada Pak Presiden Prabowo adalah mengembalikan KPK seperti sedia kala. Supaya kita juga tahu standing Pak Prabowo itu di mana. Bersama publik dengan KPK yang kuat atau bersama kepentingan politik yang selama ini menghancurkan KPK. Kita mau lihat nih, Perpu keluar nggak? Kawan-kawan di TWK yang kemudian diketahui itu fitnah saja, rekayasa di Komisi Informasi, sekarang bisa dikembalikan tidak? Semua standar pemberantasan korupsi itu sudah ada. Nah, salah satu yang menarik kalau mau dilakukan evaluasi terhadap KPK, KPK kan diisi manusia ya, tidak mungkin juga tidak ada kelemahan. Salah satu kelemahan yang selalu saya bicarakan, KPK itu musuhnya seluruh koruptor, semua mau dilawan sama KPK. Padahal KPK itu nggak jago-jago emat, alat sadapnya nggak secanggih polisi, mau ngelawan semua orang, jadi kelelahan sendiri. Salah satu hal yang menarik adalah dari keberhasilan KPK era beliau dan sebelumnya, KPK Australia meniru gagasan KPK Indonesia. Barusan membentuk KPK Federal Australia, basis ceritanya salah satunya KPK Tahun berapa itu? 2023 kalau saya tidak salah. Meniru KPK Indonesia? Indonesia. Sebelum revisi tapi ya? Bukan berarti tidak ada KPK ya, di negara-negara bagiannya ada, tapi KPK Federal. Tapi mereka belajar dari kesalahan KPK kita. Apa salah satu yang dia pelajari? KPK di Australia hanya akan fokus kepada pemberantasan korupsi di sektor aparat penegak hukum. Jadi KPK tidak mengejar yang lain-lain, tapi hanya memastikan polisi berjalan dengan benar, kejaksaan berjalan dengan benar, peradilan berjalan dengan benar. Sapunya bersih. Kalau sapunya bersih, KPK yakin bahwa polisi juga akan menangkapin itu semua lembaga-lembaga negara yang bermasalah, jaksa juga akan menuntut mereka, sehingga konsentrasi KPK ada. Nah, biasanya lembaga-lembaga tertentu yang juga bermasalah tidak mau disasar oleh KPK. Nah, maukah kita dan teman-teman politik juga mendorong, memastikan KPK betul-betul fokus kepada lembaga negara yang tugasnya melakukan penegakan. Ini menarik, jadi gini. Sebelumnya mungkin ada, ya, kita berikan tepuk tangan dulu, KPK negara bagian di Australia. Tapi
Tapi kemudian 2023 dibentuklah KPK negara, KPK federal yang menaungi seluruh satu negara. Tapi tugasnya dia bukan menangkap penyelenggara negara, tapi fokus kepada penegak hukum saja. Aparat penegak hukum saja. Dan itu dilakukan oleh KPK Australia sejak 2023 sampai saat ini. Sependek pengetahuan saya fokus mereka di sana. Dan itu cukup berhasil dan sangat luar biasa. Walaupun ya karena dari awal indeks persepsinya sudah baik ya. Itu lembaga sudah mendekati sangat hijau itu dibandingkan Indonesia yang sudah mulai merah kental ya. Lambang CPI itu IPK itu biasanya peta dengan warna. Makin merah hitam itu makin buruk. Dan dia, saya kebetulan juga pernah mewawancarai salah satu kepala bea cukai Australia, Custom and Border, saya lupa istilahnya di sana apa, tapi kepala bea cukai dan perbatasan di Australia. Dia yang paling tinggi, kalau di sini mungkin dirjen bea cukainya, dan itu ditangkap karena korupsi. Namanya Roman Quadlevic. Ya, beberapa kasus itu kan selalu di aparat dia kasih batasan ya apa saja. Saya tidak tahu kasus itu seperti apa, apakah kemudian ditangani oleh KPK negara bagian atau tidak. Tapi kurang lebih masa depan pemberantasan korupsi harus diperbaiki. Tapi sejauh pengamatan saya dalam upaya pemberantasan korupsi saya ini betul-betul baru omon-omon, baru goyang-goyang doang. Kenapa baru bisa dinilai itu? Karena faktanya misalnya perampasan aset sampai hari ini tidak terjadi. Pembatasan uang kartal tidak terjadi. Kalau kemudian itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang disarankan angket, bagaimana kita bisa serius? Saya juga sanksikan, permasalahkan misalnya, kawan-kawan advokat, tiba-tiba teman-teman advokat yang melakukan non-litigasi terhadap kliennya, tiba-tiba dituntut obstruction of justice. Ketika kemudian kita bertanya-tanya, kok obstruct? Lawyer melakukan non-litigasi, berdiskusi dengan media, kemudian memberitakan sesuatu, dianggap sebagai tindakan obstrak. Itu kan kacau sistem hukum, aparat penegak hukum kita. Obstrak itu hanya terjadi kalau kemudian dia menghentikan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ini pengadilannya jalan semua. Ini salah satu kasus yang berkaitan dengan korupsi ini, Bang Aiman. Saya tidak usah sebut. Dan itu menyedihkan cara berpikir hukum kita. Dan berapa banyak orang hukum yang jago-jago di Indonesia, kenapa tidak diberikan tempat itu? Ini cara berpikirnya jadi bermasalah. Ini beliau-beliau ini yang ikut aktivitas anti korupsi dari lama, tidak pernah saya lihat dibuka kesempatan. Kan harus pemberantasan korupsi itu harus orang yang beringas tidak kompromi dengan berbagai cara. Pasang orang-orang itu. Sampai hari ini tidak ada. Kalau mau kita lihat betapa komprominya Pak Presiden Joko Widodo di dalam berbagai proses dan berkaitan sampai saat ini adalah pimpinan KPK satu-satunya yang dipilih melalui presiden. Satu-satunya 3 kali hanya Presiden Joko Widodo. 3 kali pimpinan KPK dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Satu-satunya. Jadi semuanya ada kaitannya, bukan saya benci Pak Jokowi, ngapain juga benci Pak Jokowi. Kenapa saya harus cemburu? Kenapa saya harus peduli dengan Pak Jokowi? Kenapa kita mempertanyakan Pak Jokowi itu jauh lebih penting karena selama 10 tahun kepemimpinannya bahkan sampai saat ini menurut saya Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe dan terlibat merusak bangsa ini. Coba Bang, boleh saya interupsi itu, Bung Aiman? Kan katanya penuh. Oke. Nanti secara adat aja sedikit jawab sedikit nggak apa? Soalnya poin merusak bangsa ini itu perlu diklarifikasi. Ya, jadi gini. Singkat aja, nanti saya berikan kesempatan lagi. Bung Ferry ini saya nggak dapat konteks uraian ilmiahnya sebagai akademisi, tetapi lebih pada posisi politisi memberi penilaian ya. Karena tadi kita bicara sistem, beliau hanya menyala-nyalakan personal seorang Pak Jokowi yang saya bilang itu sudah masa lalu. Makanya tolong memberikan analisis secara ilmiah soal apa kelemahan dan harus bagaimana mengkonstruksi soal pemberantasan korupsi ke depan. Nah ini kalau misalnya dianggap
berkontribusi merusak bangsa, itu yang kita perlu klarifikasi supaya adik-adik mahasiswa masyarakat bangsa ini memberikan apresiasi kepada semua pimpinan kita terlepas dari kelemahan dan kekurangan mantan-mantan presiden kita. Itu yang nggak benar bagi saya. Makasih. Sampai hari ini saya salah satu orang yang selalu memanggil Presiden Jokowi, Presiden Jokowi. Itu standing ilmiah saya. Apa yang disebut kerangka berpikir ilmiah dalam hukum adalah ketika dasen dan dasolen bertabrakan. Apa hukum yang diharap-harapkan dengan apa hukum yang dipraktikkan tidak bertemu. Itu rumusan masalah. Kalau abang belajar ilmu hukum, pasti abang tahu konsep ini. Saya menjelaskan bahwa undang-undang bilang begini, ANKEK bilang begini, tapi praktiknya begini. Itu ilmiah, Bang. Itu data ilmiah namanya dalam ilmu hukum. Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau? Bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya, mana yang dijalankan oleh Jokowi? Abang tahu enggak? Jokowi bisa dikenakan, ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang, pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment, alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika merancang IKN harus ada alat ukur ekonominya. Tanya sampai ke gorong-gorong, Bang, ada enggak RIA itu dalam IKN? Itu pelanggaran besar. Jangan-jangan ada permainan korupsi di dalamnya. Ini alat ukur ilmiah. Tanya beliau, apa alat ukur ilmiahnya? Mana dasen dan dasolen yang bertabrakan sehingga atau sejalan kalau Pak Jokowi dikatakan betul-betul sudah menjalankan perbaikan untuk Republik ini. Saya ingin menjelaskan ini karena semua kita tahu KPK kita adalah salah satu sandaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Punya kelemahan kekurangan, yes, tapi aparat penegak hukum lain lebih banyak kurangnya. Kenapa yang disongsong, dihajar, dipukul hanya KPK kita? Bagi saya KPK kita ini punya catatan luar biasa baik. Catatan sehatnya lebih banyak. Pernah baik. Ya. Kenapa kemudian KPK ini tidak dilindungi? Kenapa isunya timbul tiba-tiba Taliban? Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan Taliban itu ada. Kalau Taliban ada enggak? Ya, di dekat KPK itu ada tempat perbaikan tambal ban di sana. Itu Talibannya. Sampai hari ini KPK itu disakiti, orang-orangnya dituduh sebagai anti Pancasila. Coba bayang, mana buktinya? Kurang Pancasilais apa teman-teman KPK itu begadang berhari-hari. Kalau teman-teman tahu, saya pernah melakukan penelitian ini dasar ilmiahnya, Bang. KPK itu pernah mendatangi satu daerah di daerah timur, tempat penangkapan Pak Amran Batalipu, itu daerahnya angker betul. Saya dan teman-teman melakukan penelitian bagaimana obstruction of justice dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi di sana. Yang saya terbayangkan begini amat KPK mencari koruptor, melindungi soal sawit dan lain-lainnya, sementara kalau terpleset sedikit masuk jurang. Tapi kita melupakan jasa-jasa KPK ini seolah-olah TWK itu bukan sebuah kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri. Itu kejahatan. Memfitnah orang melakukan pelanggaran Pancasila yang tidak pernah dibuktikan. Orang yang memberantas korupsi demi kehidupan kita, yang menghancurkan korupsi di ruang-ruang sumber daya alam itu KPK di era beliau dan sebelum beliau nih. Hari ini mereka dituduh sebagai anti Pancasilais. Aneh betul. Dan kita membiarkan. Siapa yang membuat seluruh rancangan ini adalah orang yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ketika itu. Tak lain tak bukan adalah presidennya Bang Rasman. Terima kasih. Boleh. Oke. Saya kira itu keliru lagi itu abang. Presidennya Bang Rasman, presiden kita semua, Bang. Presiden kita semua, betul. Iya. Jadi barangkali begini, apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari itu, ya bisa saya katakan sebuah catatan yang cukup intelek. Tapi poin pentingnya ketika tadi ada bahasa bahwa antara eksekutif dan legislatif itu mereka bersama-sama. Maka saya hanya berharap
Kalau abang tadi mengatakan ketika ketemu dengan Pak Jokowi ada Pak Mahfud ya. Kita jangan lupa Pak Mahfud MD itu Menko Polhukam. Ya, hari ini suaranya berbeda ketika dia duduk dulu seperti apa yang dia lakukan kita nggak tahu. Saya nggak lihat juga ada prestasi Pak Mahfud, tapi hari ini teriak-teriak terus. Lalu kemudian di situ ada bahasa yang mengatakan tadi, Bapak mau bersama kami pejuang-pejuang ini atau bersama dengan DPR. Pertanyaan saya, abang orang ahli tata negara, paham juga pidana. Kira-kira kalau presiden mengambil sikap berbeda dengan DPR, bagaimana pemerintahan kita? Maka maksud saya, sampaikan juga kritik itu kepada pimpinan partai politik, Bang. Supaya mereka juga linear pikirannya dengan pikiran abang gitu loh. Saya cenderung karena kita sudah sering komparatif study sering. Ya saya bisa lihat Malaysia misalnya studi di sana. Saya bisa lihat Singapura bagaimana cara kalau di Malaysia itu ya pencegah rasuah. Jalan baru-baru ini yang kepala staf angkatan darat ditangkap, Bang. Ya. Masih menjabat, diproses, disidangkan dengan 3 istrinya sekaligus. Nah, tetapi di KPK kita ada yang aneh, Bang. Nanti ada aliran dana, artis-artis dipanggilin satu-satu, Bang. Itu untungnya untuk apa gitu. Nah, menurut saya, ini mohon maaf, Bang. Jadi satu sisi saya setuju, kalau memang si tersangka dipertontonkan ke publik sebagai efek jerah, setuju saya, Bang. Saya tidak setuju juga kalau dihilangkan begitu saja. Tapi saya tidak setuju juga kalau rekening ada satu ke artis sana ribut. Urusan satu persoalan, sapi misalnya, kenapa Bung Fahri Hamzah itu begitu marah ketika dia masih berada di PKS? Dia pernah cerita ke saya. Karena cara KPK dalam memperlakukan seorang tersangka luar biasa. Nah ini tadi, Bang, kan ada, mohon maaf ya, ada saling pengertian. Aparat penegak hukum, polisi pasti ada salah. Jaksa pasti ada salah, KPK ada salah, peradilan ada salah. Tapi pendekatannya kan harus berbeda, Bang. Kan kita sama-sama aparat penegak hukum, punya SOP masing-masing. Tidak boleh main sikat terus. Nah sekarang saya konstruksikan cara berpikir abang tadi dengan apa yang sampaikan Bang Saud. Bang Saud mengatakan di masa kami, di awal 2018-2019, kita gas. Nah saya mau tanya, Bang, berarti selama ini nggak digas, Bang, sama pimpinan KPK yang lalu? Dan saat abang datang, berarti abang lihat ada banyak masalah sehingga OTT sikat habis. Nah itu maksud saya tadi, saya butuh keterangan dari abang gitu. Apakah pejabat yang lama ada penyalahgunaan kewenangan, korupsi yang luar biasa, dibiarkan. Lalu kemudian di saat abang diberantas, ada tekanan. Sehingga Pak Agus dan abang mungkin agak kecewa. Nah saya katakan, kenapa orang-orang seperti Bang Ferry Amsari ini tidak dirangkul? Tapi saya malah dapat informasi yang berbeda, Bang. Mohon maaf ini kepada rekan-rekan ICW. Saya tidak bermaksud menuduh. Tapi menduga boleh dong. Justru kalau pada pikiran kami para advokat, kami menduga bahwa teman-teman ICW ini justru berkolaborasi dengan orang-orang KPK. Banyak suara-suara sumbang yang mengatakan mereka yang ngasih data, si Anu. Ya, kita kan memperbaiki bangsa ini. Kita bicara intelek, kita bicara juga apa yang pernah kita rasakan. Lah ya saya katakan itu tadi bahwa semangat dari Bapak Jokowi, kalau sampai kita katakan dia merusak bangsa, sampaikan Bung David tadi saya kurang sepakat, Bang. Karena saya bantah ya. Sebentar, Bang. Nah, ini jatahnya bukan jatah Bang, sudah terlalu panjang. Silakan. Saya bantah. Satu, silakan. Logika beliau tidak linear soal pola Jokowi dan kekuasaan. Kalau dikatakan Jokowi sangat menentukan, ya karena dia juga menentukan di DPR. Kan koalisinya koalisi besar ketika itu. Basisnya ada di pemerintahan. Jadi bagi saya ketika Jokowi punya ingin, itu akan sejalan dengan di DPR. Saya paham betul juga dalam teori ketatanegaraan tidak boleh konsep pemerintahan bebek kaki pincang, kuat di eksekutif, lemah di DPR. Tapi terlalu mendominasi juga merusak sistem, tidak ada oposisi. Itu sebabnya tidak tepat juga mengatakan bahwa ini salah semua saja. Karena salah semua itu ada yang paling bertanggung jawab dalam sistem presidensial, Bang Rasman. Yaitu presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau dia bisa memukul KPK, dia juga bisa memukul koruptor. Kan gitu logikanya. Apakah bisa memukul DPR? Oh iya. Oke, kalau dia mampu melakukan itu berani nggak? Saya tanya Abang. Konsep sistem pemerintahan presidensial kita agak unik, Bang. Di kabinet ada ketua-ketua umum partai, Bang. Lah,
Dengar dulu Bang. Itu yang saya mau bilang tadi Bang. Saya sepakat dengan Abang. Kalau mereka mau jadi menteri kabinet, lepaskan kepentingan partai politik, kita sepakat untuk itu. Itu loh Bang. Itu salah satu Tapi poin. ada menteri yang baru-baru ini urusan bencana Bang, angkat-angkat beras untuk menjadi pencitraan. Inilah repotnya pemimpin bangsa kita. Kira-kira begitu. Itu kan cara Menteri saya. Jokowi juga ya. Iya, maksud Nggak saya hanya iya menteri Pak juga Prabowo. hari ini Bang. Ya, Gitu loh Bang. tunggu, saya selesaikan. Satu logika soal KPK. KPK memang punya kelemahan, tetapi bukan berarti itu tidak besar di aparat penegak hukum lain. Jadi abang juga harus berimbang. Kalau mempertanyakan KPK begitu tidak adil, menjalankan hak orang, itu juga terjadi di kejaksaan. Di Sepakat, sepakat. Abang harus lebih keras juga di sana. Sepakat. Di peradilan juga besar. Iya. Saya dengar-dengar Bang Rasman lebih beringas di KPK-nya, tapi agak lebih sejuk Bang, di hakim aja saya lawan Bang. Aku pengen Abang bersuara tuh nasib saya Bang. Tidak boleh melawan hakim. Jadi gimana Bang Contempt caranya of Bang? court. Caranya berikan masukan dan lapor hakim. Bang, kita udah gini kepada ini nggak pihak. peduli dia Bang. Nah itu nggak boleh hukum yang begitu. Ah, Ya. Hukumnya artinya- harus tunggu dulu, sampai-sampai. Nah soal KPK di Malaysia, abang tahu catatannya. Iya. Dulu role modelnya KPK kita tuh. Dia belajar dari kita tuh, kalau abang tahu. Nah setelah dirusak dengan revisi undang-undang ini, semua orang memuji KPK Malaysia. Lah kan aneh logika berpikirnya. Harusnya kita tetapkan KPK kita seperti dulu supaya KPK Malaysia terus belajar dengan KPK kita. Nah ini bagi saya nggak sehat cara berpikir pemberantasan korupsi kita. Kita ini butuh sekarang KPK, titik, no excuse. Cuman pertanyaan besarnya, niat nggak teman-teman politiknya? Niat nggak presiden gitu ya? Presiden jangan terlalu sering keluar negeri, 3 kali sebulan harus dikritik itu. Permasalahan itu ada di dalam negeri. Yang sekarang. Yang sekarang. Ah, itu Ya, yang dulu Abang kan, the best itu kalau yang bicara dulu begitu kan Bang. menghancurkan undang-undangnya, menghancurkan orang-orangnya. Sekarang dia pergi, tak peduli begitu ya. Ya ini satu rangkaian Bang, jangan Bang pikir tidak ada rangkaiannya. Satu rangkaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, satu rangkaian. Kan clear kalau begitu. Keberlanjutan. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ferry kalau begitu. Satu Saya Kita kembali intelek saat lagi menjawab tetap itu. bersama kami di Rakyat Bersuara. Sesi terakhir, nanti saya berikan masa.